dan tren kasus corona yang terus naik. Ruang isolasi di IGD, ruang isolasi pasien COVID-19 juga telah terisi penuh. Perkiraan kenaikan angka COVID menurut Tuput karena masa inkubasi virus corona belum berakhir. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi. Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, dan di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya, karena di video kali ini gue nggak mengunboxing mainan ataupun kegiatan bareng keluarga gue, tapi di video kali ini gue mau sedikit sharing pengalaman gue selama gue dinyatakan positif COVID-19. Oke teman-teman, jadi video ini gue buat setelah gue, bokap, dan adik gue dinyatakan negatif melalui hasil PCR. Dan video ini dibantu sama tripod dan kamera tua kesayangan gue. Jadi awal mulanya gue bisa kena itu mulai tanggal 21 Juni lah. Gue itu udah tinggal di rumah orang tua gue, karena rumah gue waktu itu lagi direnovasi. Dan mulai tanggal 2 Juli 2021 adik gue dinyatakan positif COVID-19. Dan setelah adik gue dinyatakan positif, ya hari itu juga gue langsung kesana kesini nyari obat, cari vitamin buat adik gue, karena waktu itu adik gue juga batuk, demam, dan lain sebagainya. Pokoknya gejala-gejala COVID pada umumnya gitulah. Dan mulai minggu tanggal 4 Juli gue mulai ngerasain batuk. Awalnya gue pikir ya batuk biasa gitulah, tapi waktu itu semenjak batuk gue mulai pakai masker double di rumah, mulai agak menjaga jarak sama keluarga, dan ya begitulah, minum vitamin, minum obat, tapi nggak ada perubahan sama sekali, batuknya nggak menghilang, malah tambah parah dan semakin berdahak gitu. Dan waktu itu setelah adik gue tahu positif, dia langsung isoman, dan waktu itu kebetulan ada salah satu teman dari istri gue yang juga positif. Karena mereka saling kenal, akhirnya mereka tinggal bareng di kontrakan itu. Jadi mereka sama-sama positif dan tinggal bareng di tempat itu. Jadi ya istilahnya mereka juga bisa saling jaga lah. Jadi walaupun mereka isolasi, mereka nggak sendiri, karena takutnya kan ada apa-apa yang beresiko, fatal atau lain sebagainya, bisa saling ngabarin atau saling support juga lah. Jadi setelah adik gue positif, karena waktu itu gue tinggal di rumah orang tua bareng sama adik gue, dan beberapa hari itu tinggal tidur satu kamar bareng sama adik gue juga. Jadi dari pihak perusahaan setelah gue bilang kalau adik gue positif, gue tidak diizinkan masuk dan harus isolasi mandiri di rumah. Setelah beberapa hari isolasi, hari Rabu disuruh untuk swab antigen, karena hari Kamisnya itu udah harus masuk. Hari Rabu tanggal 7 Juli gue swab antigen, seharusnya itu sore udah swab antigen, dan paginya mulai ada gejala dari COVID-19 yang gue rasain. Awalnya itu nggak bisa cium bau, jadi setiap pagi tuh gue punya kebiasaan kalau baru bangun tidur itu cium anak gue, cium rambutnya, cium pipinya. Dan waktu itu ketika gue cium rambutnya, udah baunya tuh samar-samar, nggak kayak biasanya. Gue cium pipinya juga sama, cium lehernya juga sama, pokoknya baunya tuh beda lah. Akhirnya gue coba mandi, cium bau sabun, wah udah nggak ada. Cium bau parfum juga udah nggak ada. Cium bau sanitizer masih kecium, tapi bau alkoholnya doang. Aroma sanitizer itu kan ada aromanya, tapi aromanya waktu itu nggak kecium, jadi yang tercium itu cuma alkoholnya aja. Dan sore harinya gue swab antigen, dan ternyata bener aja hasilnya positif. Dan di hari yang sama, mulai dari sore hari gue mulai kehilangan indera perasa juga. Selain penciuman yang hilang atau anosmia, mulut gue juga mulai nggak bisa ngerasain makanan. Jadi makanan itu rasanya hambar di mulut. Reaksi pertama kaget nggak kaget sih ya, karena dari awal gejala beberapa hari ke belakang mulai yang namanya batuk, terus di hari Rabu itu juga mulai anosmia dan nggak bisa rasain makanan. Di situ gue udah tahu, oh kayaknya gue udah positif nih kalau dilihat dari gejala-gejala umum yang gue rasain. Tapi tetap aja begitu hasil swab itu keluar dari pihak klinik, gue baca dan hasilnya positif, ya tetap aja kaget, tetap wah gue positif. Tapi sebelum berangkat ke klinik, gue memang sempat pesan juga sama nyokap kalau misalnya gue sampai positif, gue bakal langsung pulang ke rumah gue. Walaupun waktu itu rumah gue masih renov, belum selesai, masih ada tukang, tapi
di dalam rumah di dalam rumah tuh udah selesai untungnya. Jadi tinggal menyelesaikan pekerjaan di bagian teras aja. Jadi walaupun gue pulang, gue nggak sampai ketemu lah sama tukang yang lagi kerja di rumah. Jadi hari itu juga, sore itu juga, begitu pulang dari klinik, gue langsung OTW ke rumah. Sebelum OTW ke rumah, gue telepon istri juga, ngabarin orang tua kalau gue positif. Sampai rumah gue minta bawain baju, minta bawain ini itulah, pokoknya sama keluarga. Gejala-gejalanya sih, puji Tuhannya gejala ringan semua. Mulai dari batuk, berdahak, memang itu agak parah sih batuknya. Selama kurang lebih 3 minggu, itu batuknya nggak hilang-hilang. Jadi kayaknya pengen ngeluarin dahak terus, walaupun kadang lagi tidur tiba-tiba kebangun untuk batuk aja. Tidur juga nggak pernah bisa tidur nyenyak, nggak bisa pules lah kalau kata orang bilang. Jadi hampir setiap 1 jam bangun, setengah jam itu bangun. Kayaknya tidur tuh udah lama banget, tapi begitu bangun ngeliat jam, baru setengah jam, baru 1 jam, tiba-tiba aja kebangun refleks. Terus gejala lainnya ya anosmia, hilang penciuman. Saya juga sempat mata ini sakit sebelah, merah banget. Udah pakai obat tetes mata segala macam, tetap aja nggak ngefek. Terus juga sempat ruam kulit di bagian leher sini, sempat kering, merah-merah kering gitu. Awalnya dipikir itu bukan gejala COVID, tapi ternyata setelah baca-baca di Google dan lain sebagainya, kalau itu termasuk salah satu gejala COVID. Ada ruam kulit, mata sakit juga itu termasuk ternyata. Bahkan untuk gejala sesak nafas itu sendiri saya pernah merasakan. Jadi kurang lebih 30 menit ada. Jadi nafas itu pendek. Bentuk narik nafas panjang itu kayaknya berat banget, tidak ada sini kayak ada yang nahan. Kayak tertahan gitu, jadi cuma bisa narik nafas sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhannya itu gak berlangsung lama, kurang lebih cuma sekitar 30 menit, dan ketika dicek saturasi juga nggak terlalu turun, masih di atas 90. Setelah saya dinyatakan positif, 4 hari kemudian tanggal 11 Juli, istri, mama, dan nenek saya itu swab antigen, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Sedangkan papa saya waktu itu masih menunggu hasil PCR, karena beliau sebelumnya sudah 2 kali swab. Dia di swab karena sempat ada kontak dengan kakaknya yang meninggal karena COVID-19. Setelah 2 kali swab, papa puji Tuhan negatif. Tapi kalau dilihat beberapa hari kemudian badannya tuh makin lama makin lemes. Dan akhirnya kita pihak keluarga memutuskan untuk PCR. Dan ternyata setelah di PCR, papa juga positif. Waktu itu tanggal 12 Juli hasil papa keluar. Hasil PCR-nya dengan hasil CT 9,19. Tapi waktu itu berhubung papa belum tahu kalau papa positif, waktu itu papa masih sempat beraktivitas keluar rumah. Dan di jalan papa kecelakaan. Jadi di tanggal 12 itu papa belum bisa isoman bareng saya. Jadi papa isoman di rumah, di kamar adik saya yang waktu itu kebetulan masih kosong karena adik saya masih isolasi di tempat temannya. Jadi waktu itu papa masih isolasi sendiri di kamar adik saya. Baru kemudian besok paginya di tanggal 13 Juli papa ikut isolasi di tempat saya, di rumah saya. Jadi kita isolasi berdua. Dan di hari Selasa itu tanggal 13 Juli malamnya papa mulai demam. Demam tinggi sampai 39 lebih. Dan malam itu juga saya kompres terus sampai jam 12, setengah 1 sampai jam 1 tuh saya kompres terus. Kalau panasnya belum turun, saya belum tidur. Udah posisi badan saya juga waktu itu lagi nggak enak, masih ngedrop. Tapi papa saya juga masih butuh bantuan, masih harus dikompres. Bahkan udah saya kasih paracetamol juga, tapi tetap belum turun juga panasnya. Dan mulai hari itu juga papa nggak bisa kena air dingin. Bahkan kalau mau mandi baru siram kaki aja dia langsung menggigil, langsung riang badannya. Jadi walaupun pakai air hangat juga sama. Jadi sempat beberapa hari tuh papa nggak bisa mandi terlalu pagi ataupun terlalu malam. Jadi mandinya agak siang jam 10, terus mandi sorenya juga masih jam 4, jam 3 tuh udah mandi. Karena di atas jam itu pasti walaupun pakai air hangat badannya langsung menggigil. Setelah beberapa hari isoman, akhirnya saya membuat sebuah tabel yang isinya tuh program apa saja yang harus saya lakukan. Mulai dari bangun tidur saya harus minum vitamin C, vitamin D, kemudian berjemur, sarapan telur rebus, dan lain sebagainya. Waktu itu saya buat di HP pakai Excel, saya kirim ke istri dan saya minta untuk di print out. Kurang lebih isinya akan saya tampilkan seperti ini. Jadi inilah beberapa kegiatan yang biasa saya lakukan selama saya menjalani isolasi mandiri. Mulai dari bangun tidur, saya minum vitamin, kemudian berjemur. Apa aja yang saya konsumsi saya catat di sini, mulai dari minum obat, minum air kelapa,
makan buah-buahan, semua saya catat, jadi semuanya terkontrol banget. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saya di PCR, difasilitasi oleh perusahaan tempat saya bekerja, dan dari hasil PCR pertama saya dinyatakan positif dengan CT yang sudah lumayan tinggi, waktu itu 28. PCR kedua 14 hari kemudian saya sudah dinyatakan negatif, dan di PCR ketiga puji Tuhan dinyatakan negatif lagi. Sebenarnya saya udah bisa masuk kerja. Waktu itu saya masih, karena posisi saya masih merawat papa, jadi saya harus meninggalkan papa waktu itu, walaupun masih tetap kasih makanan, kirim keperluan papa, tapi beberapa hari setelah dinyatakan negatif yang kedua kalinya, saya pindah atau tinggal kembali di rumah orang tua saya. Jadi saya beli Nintendo buat papa supaya CT-nya cepet naik. Tapi waktu itu sampai PCR ketiga, papa baru dinyatakan negatif. Mungkin karena faktor usia juga yang sudah lanjut, jadi untuk pemulihannya butuh waktu yang lebih lama untuk naikin imunnya dan sebagainya. Setelah 14 hari waktu itu, saya udah mulai bisa semakin banyak mencium bau-bau dari luar. Saya udah mulai bisa cium bau sabun walaupun masih samar. Kemudian bau dari makanan sudah mulai tercium walaupun masih samar-samar. Kemudian bisa merasakan juga makanan. Dari awalnya itu yang bisa kerasa cuma pahit. Jadi karena saya konsumsi ada obat buat sariawan, buat obat tenggorokan, sakit tenggorokan, waktu itu yang bentuknya bubuk. Saya tuang langsung di mulut. Kalau pahit itu kerasa, tapi rasa lain manis, asin, asam, segala macam itu nggak ada rasanya. Sama sekali nggak terasa di mulut. Jadi 14 hari kemudian sudah mulai itu kerasa. Terus tapi untuk lemasnya badan itu masih belum bisa hilang. Kadang pengen besok pagi pengen ini pengen gini ya. Tapi besok pagi tiba-tiba waduh mau bangun aja udah lemes banget. Seharian tuh kadang mau bangun aja udah mager banget, benar-benar lemes banget di badan. Sedangkan untuk mata yang sakit ini sebelah kiri ini butuh waktu itu kurang lebih 30 hari. Jadi waktu itu kerasanya tuh kalau lagi naik motor aja itu waduh ngebet banget di mata ini, apalagi kalau lagi helm dibuka kena angin, waduh sakit banget. Tapi puji Tuhan 30 hari lebih lah, kurang lebih 30-40 hari itu udah semakin hilang rasa sakitnya. Kemudian merahnya juga hilang, dan puji Tuhan sekarang udah nggak ada rasa sakit sama sekali di bagian mata. Kemudian ruam kulit juga hilang, kurang lebih 14 hari, butuh waktu 14 hari lah udah mulai kulit itu normal lagi. Waktu itu awalnya saya pikir kurang minum, tapi saya minum aja sampai saya fokusin gitu, sehari harus habis sekian. Jadi nggak mungkin kekurangan cairan. Tapi ternyata ya seperti yang tadi saya bilang, ternyata ruam kulit itu menjadi salah satu tanda atau gejala dari COVID-19. Nah ini, jadi selama saya, papa dan adik saya dinyatakan positif COVID-19 itu puji Tuhan banget. Saya, papa dan adik saya itu mendapat banyak sekali bantuan. Bahkan ada salah satu orang yang memberikan vitamin dan obat-obatan untuk saya dan keluarga itu. Awalnya jujur saya nggak mau ngecek harga, ini vitamin harganya berapa. Jadi waktu itu begitu dapat vitamin saya googling, mau tahu ini vitamin fungsinya untuk apa, terus obat ini fungsinya untuk apa. Begitu saya googling, tiba-tiba di bawah tuh muncul ada iklan dari e-commerce, dan harganya itu buset, satu botol kecil itu sampai 300.000, 350.000, dan waktu itu yang beliau kirim itu nggak sedikit. Saya hitung sampai 5 jutaan. Itu untuk saya, papa dan adik saya. Jadi waktu itu saya merasa, waduh luar biasa banget ya, orang-orang banyak banget yang care sama saya, sama orang tua saya, sama adik saya. Banyak banget yang peduli, banyak banget yang nolong. Bahkan warga di tempat saya tinggal, di perumahan itu warga satu gang, mereka tuh sampai kolektif buat bantu saya. Mereka sampai kasih sembako, kasih uang. Kemudian RT di perumahan juga sama, malam-malam datang ketok pintu, kasih sumbangan, kasih bantuan buat saya. Terus bahkan ada tetangga juga yang ketok-ketok pintu. Pas saya buka ternyata di gagang pintu itu dia udah taruh ubi cilembu udah matang. Terima kasih banyak. Terus juga banyak juga yang bantu lewat doa, seperti beberapa kali Bapak Gembala di tempat saya beribadah itu telepon saya, bantu saya lewat doa. Kita doa bareng walaupun cuma bisa lewat telepon. Terus ada om saya, tante saya juga yang support lewat makanan, kirimin makanan kalau siang lewat ojek online dan lain sebagainya. Pokoknya di saat-saat seperti itu saya melihat banyak banget orang yang care, yang peduli, yang mau menolong saya dan keluarga saya. Bahkan nggak sedikit juga teman-teman saya yang tahu keadaan saya sedang positif, mereka kasih support saya lewat WhatsApp, lewat Facebook,
lewat DM di Instagram. Bahkan ada temen yang malam-malam dia kirimin martabak buat saya. Ada salah satu sahabat saya, thank you banget buat martabaknya. Walaupun waktu itu makan martabak itu rasanya apa ya, masih hambar. Waktu itu martabak keju ini kirimin, begitu di mulut ya rasanya kurang kerasa aja gitu. Dan terakhir dari video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, siapapun Anda, dimanapun Anda yang menyaksikan video ini, tetap jalanin protokol kesehatan. Walaupun Anda mungkin udah divaksin, ataupun mungkin udah pernah kena COVID, dan katanya kalau yang udah pernah kena COVID itu ada kekebalan tersendiri di dalam tubuhnya, tapi tetaplah jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita, tetap pakai masker, sering cuci tangan, karena COVID ini nggak cuma bahaya buat kita, bahkan kita bisa menjadi pembawa virus ini sendiri untuk keluarga kita, mungkin untuk anak kita, mungkin untuk orang tua kita yang sudah rentan dan lain sebagainya. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, untuk beberapa masa ke depan, beberapa tahun ke depan mungkin, tetaplah jalanin protokol kesehatan, mulai dari pakai masker di saat kita berada di tempat umum, rajin cuci tangan, jarang-jarang sentuh muka. Pokoknya untuk memutus rantai COVID ini dan untuk menyudahi pandemi ini, ayo kita sama-sama terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi pesan saya, mari kita saling jaga, kita saling bantu dan saling melindungi. Karena COVID-19 ini akan bisa selesai kalau kita bisa saling melindungi. Nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua orang di sekitar kita.